milenial kita yang terjun ke dunia demokrasi dan politik. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, dengan judul materi Komunikasi Politik KPU dalam menangkal praktik black campaign di media sosial yang akan disampaikan oleh Ketua KPUD Kota Bogor, Bapak Samsudin SHM MSI. Namun teman-teman tak kenal maka tak sayang, kita akan membahas CV singkat beliau, yakni Bapak Samsudin, lulusan S2 Manajemen SDM Universitas Indonesia pada tahun 2009. Bekerja di banyak perusahaan besar, salah satunya PT Garuda Food, dan menjadi konsultan trainer SDM. Pengalaman pemilu beliau, karir pemilu beliau diawali menjadi anggota PPK Bogor Barat tahun 2007 sampai 2009. Dilanjut menjadi Ketua PPK Bogor Barat dari tahun 2012 sampai 2013. Dilanjut menjadi anggota KPU Kota Bogor tahun 2013 sampai 2018. Dan dilanjut menjadi Ketua KPU Kota Bogor dari tahun 2018 sampai 2023. Lihat perjalanan karirnya ini sangat mulus, Bapak Samsudin. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, serta dapat menjaga baik amanahnya yang sudah dipercayakan kepada beliau. Pada waktunya Bapak Samsudin, kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Anissa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat senior-senior saya, Kang Teddy Humaydi, beserta seluruh jajaran, kemudian Akang Teteh, para peserta webinar yang terhormat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul dalam rangkaian kegiatan diskusi yang mengangkat tema sangat menarik kaitan dengan kaum milenial, anak-anak muda, generasi penerus bangsa yang akan terus menjadi harapan ya bangsa kita ke depan untuk terus tetap ada, tetap eksis di dunia internasional. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat serta umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Kang Teteh yang berbahagia, pertama saya mohon maaf suara saya agak parau ini, jadi sedang flu dan batuk menyebabkan suaranya juga jadi agak pales gitu ya. Jadi maaf. Kang Ahmad Sokilah ya, senior saya nih di S2 UI yang sangat luar biasa, masih sudah banyak karya yang sudah dikeluarkan. Berbangga dan berbahagia sekali siang ini menjadi bagian dari peserta diskusi, menjadi bagian dari orang-orang yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi pemikiran, kemudian memberikan saran dan seterusnya memperbaiki dunia demokrasi, dunia demokrasi kita, sehingga semakin hari tentunya semakin baik, semakin berkualitas dari sisi regulasinya maupun dari sisi teknis kepemiluannya. Kaitan dengan tema yang diberikan kepada saya, kaitan dengan strategi pendekatan kita kepada kaum milenial, ini menjadi sangat penting untuk kami lakukan. Based on data yang kami punya bahwa pemilih milenial atau pemula yang ada pada KPU Kota Bogor itu di angka 22% dari seluruh jumlah pemilih yang ada di Kota Bogor khususnya. Nah, pemilih pemula itu siapa sih? Pemilih pemula adalah pemilih yang berusia di rentang usia 17 sampai 21 tahun. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan 17 sampai 20 tahun? Kalau kita lihat waktu pemilu yang gradual setiap 5 tahun sekali, maka tahun 2019 pemilih yang berusia 16 tahun itu belum bisa nyoblos. Begitu. Maka dia baru akan bisa nyoblos tahun 2024.
Maka ketika dia berusia 16 ditambah 5 tahun, maka dia baru akan bisa nyoblos di usia 21 tahun. Nah, pemilih juga yang rentang waktunya 17 pada tahun 2024, maka dia juga pertama kali akan mencoba. Sehingga rentang pemilih pemula 17 sampai 21 tahun ini kita kategorikan sebagai pemilih pemula. Gitu ya. Kalau kita kategorikan berikutnya adalah pemilih muda, itu berusia 22 sampai 35 tahun. Ini lebih besar lagi angkanya di 37%, gitu ya. Sehingga sepertiga pemilih ini akan sangat menentukan hasil dan kualitas pemilu ke depan, gitu ya. Dan orang-orang ini adalah rata-rata orang-orang yang memang secara pendidikan lebih tinggi, kemudian dari sisi informasinya lebih melek informasi dan seterusnya. Nah, kami mengutip penelitian dari salah seorang mahasiswa S2 UI yang beliau meneliti tentang kecenderungan money politics yang terjadi dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dari penelitian itu saya cukup terperangah bahwa para pemilih pemula dan pemilih muda itu ternyata adalah para pemilih yang paling kecil atau minim terdampak politik uang, begitu ya. Jadi saya kaget juga gitu. Nah, di penjelasannya itu terjadi kenapa? Karena para pemilih muda dan pemilih pemula adalah para pemilih yang secara ideal, mereka punya idealisme yang sangat tinggi, bahwa mereka adalah orang-orang yang belum punya kepentingan ekonomi cukup tinggi dalam hal pemilu dan pemilihan. Mereka rata-rata belum punya keluarga, mereka belum punya tanggungan hidup, dan dari sisi karir mereka sedang meniti karir gitu. Nah, dan di penelitian itu ternyata terkuak bahwa yang paling mudah sekali terpapar politik uang adalah para pemilih yang berusia di atas 45 tahun, begitu. Karena secara kebutuhan ekonomi mereka sudah cukup tinggi, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sangat pragmatis, begitu. Pemilih yang wanipiro, menjadi pemilih yang melihat berapa yang akan diberikan oleh peserta pemilu dan pilkada kepada mereka untuk dipilih, begitu. Karena mereka sudah punya tanggungan keluarga, sudah punya tanggungan hidup, tanggungan ekonomi dan sebagainya. Nah, dari sini 37% tadi menjadi modal ya bagi KPU Kota Bogor untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pemilihan yang dilakukan, baik itu pemilihan gubernur maupun pemilihan wali kota dan bupati. Nah, beberapa strategi yang kami lakukan untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang pertama, kami diperintahkan oleh KPU RI dan KPU provinsi untuk membentuk yang namanya relasi atau relawan demokrasi. Itu ada 11 basis, gitu ya. Salah satunya basisnya adalah basis anak-anak muda, di mana setiap basis itu ada 5 orang, sehingga kurang lebih sekitar 55 orang ini bekerja bahu-membahu untuk mensosialisasikan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat sesuai dengan segmennya, ya, sesuai dengan komunitasnya, gitu ya. Sehingga nanti mereka bisa menyampaikan materi, informasi, dan sosialisasi tentang pemilu dan pemilihan sesuai dengan bahasanya mereka masing-masing. Tentunya akan berbeda bahasanya anak-anak milenial dengan bahasanya milenial, begitu ya. Bahasanya anak-anak muda dengan generasi yang lebih senior atau lebih tua, gitu. Yang kedua, untuk menangkal juga berita-berita yang masif atau hoax, berita tentang hoax pemilu dan pemilihan, KPU Kota Bogor juga punya media sosial dan media center pada saat pemilu dan pemilihan. Dan itu berlangsung juga, berlanjut juga ketika tidak ada tahapan pemilu seperti sekarang ini. Alhamdulillah KPU Kota Bogor tahun ini dinobatkan menjadi KPU yang mempunyai keterbukaan informasi publik terbaik di Jawa Barat. Karena kita bisa menyampaikan informasi yang adil, setara, dan terbuka kepada seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Itu kita dapatkan dari KI Jawa Barat. Yang kedua, KPU Kota Bogor juga berhasil menjadi KPU yang paling update websitenya, ya, paling update media sosialnya. Kemudian kita juga dapat penghargaan terbaik dari JDIH-nya. Ya, jadi kita produk-produk hukum yang berhubungan dengan pemilu dan pemilihan bukan saja kita bisa tampilkan di website, di medsos kita, tapi juga kita punya narasi tentang regulasi tersebut, sehingga masyarakat sebelum membuka regulasi yang mungkin
pasal per pasal yang tebal, kita sudah bisa menyampaikan narasinya gitu. Apa sih maksud dan tujuan dari regulasi tersebut. Nah, ini penting untuk kita sama-sama sampaikan kepada mereka ijtihad KPU Kota Bogor untuk mensosialisasikan pemilu dan pemilihan melalui media sosial, melalui website, melalui kanal-kanal YouTube, melalui Instagram, Twitter dan sebagainya. Kenapa? Karena berdasarkan data yang kita dapatkan dari Kementerian Kominfo bahwa lebih dari 97% masyarakat perkotaan itu memiliki smartphone begitu ya. Tentunya dilengkapi dengan paket data, dilengkapi dengan pulsa begitu ya. Sehingga dengan sangat mudah itu mereka bisa mengakses data informasi khususnya tentang kepemiluan dan pilkada itu melalui gadgetnya mereka. Nah, itu betul-betul penting sehingga dalam strategi sosialisasi juga mohon izin bukannya tidak atau menomorduakan media cetak, tapi hari ini kita tetap bergandengan tangan dengan teman-teman media cetak, namun arahnya ke depan memang dengan media elektronik, dengan media online itu juga terus kita tingkatkan. Sehingga dalam hitungan detik misalnya informasi tentang pemilu dan pemilihan itu bisa sampai ke masyarakat melalui gadgetnya masing-masing. Yang kedua, tentunya kami juga melakukan proses sosialisasi tatap muka dengan para tokoh, dengan pihak yang punya masa begitu ya, simpul-simpul masa gitu. Contohnya misalnya kita ke Kang Ahmad Saukilah begitu ya. Kita silaturahmi, kita ngobrol dengan ketua KNPI, dengan ketua Karang Taruna, dengan ketua-ketua Ormas, OKP, dan mengumpulkan para pengurusnya begitu ya, ketemu dengan KPU, ngobrol tentang pemilu dan demokrasi, sehingga setelah itu mereka akan pulang dan menyampaikannya kepada konstituennya, kepada anggotanya masing-masing di Ormas dan OKP-nya masing-masing. Itu kalau kita datangi satu persatu memang dengan waktu yang sangat terbatas, dengan anggaran juga yang sangat terbatas akan sulit gitu untuk kita dapat. Tapi ketika kita dapat menemui simpul-simpul organisasinya, itu simpul-simpul masanya, maka seperti getuk ular gitu ya, dari mulut ke mulut, informasi itu akan sampai juga ke masyarakat gitu. Nah, yang terakhir kami selalu menyampaikan bahwa informasi yang paling valid, informasi yang paling up to date itu selalu datang dari KPU. Gitu. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat jangan pernah mendengarkan berita apapun, apalagi itu sesuatu yang masih tanda tanya besar, itu dari pihak lain. Gitu. Ya, KPU Kota Bogor, apalagi dalam pemilu dan pemilihan 24 jam aksesibel gitu terhadap tanggapan dan permintaan masyarakat tentang informasi. Jadi bisa dicek, saya termasuk orang yang tidak mematikan HP saya 24 jam. Kalau HP saya tidak bisa diakses itu ada dua kemungkinan ya Kang. Ya, yang pertama HP-nya baterainya habis, yang kedua sayanya ketiduran begitu. Tapi selama HP saya on, selama sayanya belum tidur, maka pasti akan saya jawab, pasti akan saya respon gitu. Jadi dengan begitu mudah-mudahan dampak berita-berita yang tidak benar atau hoax itu dapat langsung kita cegah, dapat langsung kita luruskan begitu. Itu mungkin pembuka dari saya. Mudah-mudahan kita bisa banyak berdiskusi pada kesempatan siang ini. Sementara saya kembalikan lagi kepada host kita yang cantik, Teh Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsudin mengenai pemaparannya, terutama juga banyak data-data yang dicantumkan untuk kita, jadi kita juga dapat memahami. Untuk peserta, silakan yang ingin bertanya, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu karena sesi pertanyaan kita nanti akan ada di sesi terakhir ya. Sekali lagi kepada peserta yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya dicatat terlebih dahulu untuk ditanyakan di sesi akhir. Nah, untuk selanjutnya, materi yang kedua, dengan judul Budaya Media, Tantangan dan Peluang bagi Keberhasilan Demokrasi, akan disampaikan oleh Bapak Teddy Humaydi, SSI MAG. Mengenai CV singkat beliau, Pak Teddy lulusan Sekolah Pasca Sarjana UIN Bandung pada tahun 2013. Untuk pengalaman pekerjaannya
Ini kalau dipaparkan semua akan selesai 3 hari ya. Jadi kita singkat aja. Dari tahun 2017 sampai sekarang menjadi dosen serta dekan di Fakultas Dakwah Komunikasi Islam UKI Bogor, serta menjadi penasihat PLKM atau Pusat Literasi Komunikasi Media yang mengadakan seminar ini. Dan juga dari banyaknya hasil karya tulis beliau, salah satunya judul bukunya ini yang mengenai tema kita pada siang hari ini ada buku Pilkada Langsung antara konflik di level grassroots dan kepentingan elit partai politik pada tahun 2021 diterbitkan di Wijaya Purnama Nusantara. Sekian CV singkat beliau. Kepada Bapak Teddy kami persilakan. Kalau nggak salah. Baik, terima kasih ya kepada moderator ya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua KPUD Kota Bogor. Ya, ini senior saya ya, Pak Kang Samsudin ini udah malang melintang di level nasional. Kayaknya sudah tidak cocok lagi di Kota Bogor, harus pindah ke provinsi menyusul seniornya Pak Undang ya, di sana nanti insya Allah. Dan kalau beliau di provinsi sepertinya pilkada pilkada serentak di Jawa Barat lebih aman sebetulnya karena beliau punya tips-tipsnya gitu ya. Baik, saya tidak akan banyak berbicara terkait materi. Tadi sudah banyak disimpulkan, sudah banyak diceritakan, sudah banyak dijelaskan oleh Ketua KPUD Kota Bogor ya, Kang Samsudin, yang luar biasa pengalamannya, sudah malang melintang di ranah politik. Saya hanya ingin bercerita kisah sedikit tentang pemilu serentak dan pilpres beberapa tahun yang lalu ya. Yang saya tahu itu KPUD Kota Bogor itu merupakan salah satu KPUD yang termasuk sukses dalam hal mensosialisasikan pesta demokrasi di Kota Bogor, sehingga partisipasi pemilih di Kota Bogor itu mencapai persentase di atas 73%. Artinya ini luar biasa, sedangkan di wilayah lain itu mencapai 50% aja sulit gitu. Ini Kota Bogor dibantu dengan berbagai elemen, sosialisasi di tingkat partai, Kesbangpol dan kepala daerahnya, itu sehingga mencapai partisipasi pemilih itu di atas 73%. Ini sangat luar biasa dengan paparan tadi yang dijelaskan oleh Pak Samsudin ya, bahwa pemilih milenial itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Memang di pilkada sebelumnya itu peran pemilih milenial menjadi target utama KPU untuk ikut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Namun sebelumnya tadi yang dijelaskan Ketua KPUD bahwa sebelumnya usia di bawah 17 tahun itu belum dibolehkan atau belum memenuhi hak pilih, hak memilih gitu ya. Maka di tahun kemarin itu ketika usianya sudah memasuki 17 tahun lebih berapa hari itu sudah boleh, dan memiliki hak KTP itu sudah boleh menjadi pemilih. Sehingga pesta demokrasi yang kemarin itu sangat luar biasa. Salah satunya KPUD Kota Bogor itu mencapai target yang sangat-sangat di luar ekspektasi gitu, luar biasa. Dan saya terlibat waktu itu dalam beberapa pesta demokrasi di Indonesia itu. Salah satunya saya terlibat di sosialisasi di kalangan tokoh agama ya, melalui beberapa LSM dan organisasi kepemudaan. Karena basisnya Pak Samsudin ini dari basis ketua kepemudaan, nggak jauh dengan saya, jadi kita terlibat langsung di bawahnya, sehingga antusias peserta pemilih pemula dan pemuda itu sangat tinggi gitu. Itu saja sekilas paparan saya terkait tadi buku saya. Itu memang saya mencoba menganalisis melalui tulisan ya, pilkada langsung antara konflik di level grassroots dan kepentingan elit partai politik.
ini saya ingin hanya menceritakan sekilas bahwa ada sedikit penyelewengan demokrasi yang dilakukan oleh elit partai politik yang memang itu sudah wewenangnya KPUD dan KPU serta Bawaslu agar itu menjadi acuan ya agar di pelaksanaan demokrasi seterusnya itu yang akan datang lebih rapi lagi. Karena judul kita kan terkait Black Campaign ya. Black Campaign ini memang sesuatu yang akan terus ada dalam pilkada atau dalam pilpres atau dalam pesta demokrasi. Nah, apalagi kalau memang ranah-ranah politik itu sudah berbau kepentingan-kepentingan yang sifatnya kelompok, itu jelas ya. Nah, peran KPUD atau KPU di level kota, kabupaten, provinsi, dan pusat itu sangat-sangat penting untuk bisa menjelaskan kepada pemilih, khususnya pemilih pemula seperti mahasiswa, pelajar, agar lebih realistis memilih calon pemilih itu yang realistis, punya visi misi ke depan membangun bangsa dan negara, wilayah dan provinsi dan kota masing-masing itu agak lebih terasa dibandingkan kepentingan sekelompok tertentu. Ini yang setidaknya menjadi tugas berat daripada KPU ya dan Bawaslu. Tetapi saya meyakini kalau di Jawa Barat ini rata-rata tingkat pelanggaran politik kampanye pun tidak begitu besar dibandingkan di wilayah-wilayah lain ya. Ini catatan penting satu. Yang kedua, partisipasi pemilih pemula di Jawa Barat ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Kenapa kok bisa tinggi? Satu, menurut analisis saya itu dalam buku saya itu salah satunya adalah ada figur-figur calon kepala daerah yang memang mengedepankan milenial gitu. Contoh kita ambil contoh saja misalkan di Jawa Barat ketika Ridwan Kamil itu naik, sosok milenialnya muncul gitu. Sosok milenialnya, segmentasi milenialnya dimunculkan sehingga pemilih pemula itu tertarik untuk ikut memilih gitu. Memilih terjun ke sebagai pemilih dalam demokrasi sehingga satu suara itu penting gitu. Nah, tetapi ketika sudah terpilih pun beliau pun melakukan program-program untuk kepemudaan, contohnya entrepreneur muda, terus beasiswa generasi muda, Jabar Juara dan sebagainya itu bagian daripada komitmen beliau ketika semasa kampanye. Hal semacam itu ini salah satu contoh saja. Dan saya berharap sih nanti ke depannya peran KPU itu sangat signifikan gitu untuk menyaring, menseleksi, mempopulerkan calon-calon kepala daerah yang memang track recordnya lebih matang, lebih hebat, jauh dari kasus, catat hukum gitu ya, agar partisipasi pemilih pemula itu ke depannya bisa lebih tinggi lagi dan menjadi bahan penting bagi kita. Kenapa? Karena kita akan menghadapi bonus demografi. Ini yang tadi tidak sempat disinggung oleh Pak Ketua KPUD. Ini akan dalam beberapa tahun ke depan kita akan mendapatkan bonus demografi di mana penduduk kita mayoritas itu usia 30 sampai 40 di usia produktif. Nah, saya yakin di tahun 2030 2040 setidaknya harapan saya pribadi ya mungkin nanti sudah tua ya, akan muncul pemimpin-pemimpin muda yang bisa membangun wilayah-wilayahnya yang berangkat dari wilayah kota kabupaten dan nanti akan berakhirnya di pusat gitu. Saya kira peran KPU ini penting begitu ya. Saya ingin mengutip satu catatan penting sebelum saya tutup ya, satu catatan penting dari Buya Safi Ma'arif ini ada dalam buku saya. Beliau sempat mengatakan ketika beliau masih menjadi ketua PP Muhammadiyah, ya waktu itu beliau mengatakan gini, sistem demokrasi tidak dapat ditegakkan di Indonesia jika mentalitas neofeudalistik dan paternalistik masih mencengkeram kuat para pengelola negara. Masalahnya sulit sekali mendobrak mentalitas tersebut karena sudah mengakar terlalu dalam. Sistem demokrasi di Indonesia tidak dapat berjalan semestinya karena pengelola negara memiliki mentalitas paternalistik dan idealistik yang sangat kuat, sehingga demokrasi hanya ada di dalam otak tetapi tidak tercermin dalam pengambilan kebijakan.
Saya yakin ini menjadi acuan penting juga buat KPU dalam melakukan realisasi kebijakan-kebijakannya di pemilu yang akan datang. Saya mendoakan terus ya, semoga demokrasi kita semakin dewasa, jauh-jauh dari kata-kata perilaku-perilaku black campaign, licik dan sebagainya, sehingga muncul pemimpin yang jujur, amanah, terus lebih mengedepankan kepentingan kesejahteraan rakyat. Dan mungkin kedepannya kita bisa ikut berpartisipasi sebagai calon gitu. Entah mungkin nanti Pak Faisal, Pak Hilman, Pak Sauki mungkin. Sepertinya Pak Sauki nanti akan maju sepertinya. Jadi anggota dewan sepertinya. Nggak tahu dari partai apa nih. Partainya belum kelihatan. Partai Umat. Apa perlu kita ubah? Apa perlu Pak Faisal kita rubah PM menjadi partai? Partai Umat Pak Soki nanti. Ya, saya kira itu sedikit paparan sekilas menyambung dari penjelasan Ketua KPU di Kota Bogor, Kang Samsudin. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman mahasiswa dan peserta umum bahwa demokrasi di Indonesia itu sangat penting, adanya keterlibatan pemilih pemula, khususnya kalangan milenial, tadi mahasiswa, pelajar yang memang sudah memenuhi usia untuk masuk hak pilih dalam pesta demokrasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita sharing saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Sudah cukup ya? Terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teddy. Semoga semua harapannya ke depannya demokrasi di Indonesia katanya semakin dewasa. Amin. Selanjutnya untuk kita ini sekilas buku saya nih, judulnya yang tadi dibacakan ya, demokrasi tentang apa namanya pilkada langsung ya, pilkada langsung. Ini buku tipis bukunya. Mantap, tipis bukunya, tapi insya Allah isinya mantap gitu. Kalau bagi yang mau nyalon. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga. Judul materinya yaitu pentingnya literasi komunikasi media dalam pesta demokrasi. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Bapak dosen kita, Bapak dosen KPI tercinta, Bapak Ahmad Syauqillah SI. CV singkat beliau lulusan S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2004 sampai 2010. Lalu dilanjut S2 di Universitas Indonesia dari tahun 2013 sampai 2015. Nah, pekerjaan ini sebagai dosen sekaligus menjabat sebagai Direktur PLKM. Nah, kepada Bapak Ahmad Syauqillah, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Adinda moderator nih yang sudah meluangkan waktunya nih buat acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat guru saya nih, Kang Samsudin, yang sudah meluangkan waktu buat acara kita ya, acara PLKM, acara perdana, dan walaupun beliau sibuk, tapi beliau menyempatkan waktu lah buat kita semua buat berbagi ilmu pengetahuan ya terkait demokrasi. Baik, saya juga tidak akan panjang lebar terkait materi ya. Sebelumnya perkenalkan, saya ini tadi seperti yang sudah dikenalkan sama Adinda, saya ini dosen IUK dan PLKM. Sekiranya saya akan memperkenalkan terkait PLKM. Sebenarnya PLKM ini atas ide saya dan rekan saya nih, kebetulan Pak Dekan yang sekarang sudah jadi Dekan. Beliau dulu ini satu alma mater di UIN ya, di UIN Jakarta, dan kita gundah sebenarnya. Gundah gulana tidak ada diskusi ilmiah. Makanya dari situ tercetuslah ide membuat lembaga buat berdiskusi
khususnya buat kalangan anak muda ya, anak muda milenial. Maka tadinya tercetus ide nama PLKM, Pusat Literasi dan Komunikasi Media. Memang media ini bertujuan untuk berdiskusi ya buat anak-anak milenial terkait berbagai macam hal, salah satunya demokrasi. Nah, mudah-mudahan dengan acara perdana ini PLKM bisa semakin besar di kemudian hari ya. Oke, baik. Sedikit saya langsung masuk ke topik tadi ya terkait literasi media, literasi komunikasi media ya. Sebenarnya apa sih? Jadi saya berawal dari sebuah riset ya yang saya kutip dari Universitas Bakri. Jadi pada 2017 di Universitas Bakri itu ternyata ada sebuah riset terkait kemunculan media baru ya. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa 78% anak muda nih, khususnya anak muda itu kan kalau menurut Kemenpora itu dari 17 sampai 30 tahun ya. Karena saya dulu beasiswa Kemenpora nih sama guru saya Kang Samsudin ini ya. Jadi 17 sampai 30 tahun. Nah, dari riset tersebut dikatakan bahwa 78% anak muda ini menggunakan media sosial. Nah, yang sebelumnya kita kenal televisi ya. Jadi sementara televisi itu di angka 52. Artinya ini kan sudah ada jarak yang cukup jauh ya. Jadi televisi makin lama makin ditinggalkan terutama oleh kalangan milenial, anak muda ya. Kalau saya sebut generasi Z nih ya. Jadi anak-anak muda ini seperti adinda saya ini, mungkin adinda Anissa ini pasti punya medsos, entah itu Twitter, TikTok, Facebook, Instagram atau yang lainnya pasti ya. Nah, pasti punya itu pasti. Jadi semua anak muda pasti punya medsos. Nah, makanya riset tersebut benar terbukti adanya. Dan semakin hari semakin tahun ini semakin besar tentu ya. Ini kan riset 2017, nah sekarang 2020 mungkin angkanya sudah hampir 90% mungkin ya. Kalau kita riset lagi ya, mungkin nanti kita bisa riset lagi melalui PLKM. Nah, lalu apa ininya? Ini sama terkait literasi media. Jadi sementara dari riset tersebut belum dikatakan bahwa anak muda ini bisa dengan bijak menggunakan media sosial. Nah, mungkin kebanyakan dari anak-anak muda ini hanya bisa menggunakan media sosial ya. Kalau cuma bisa menggunakan ini kan nanti ada sesuatu yang lain ya, ada hal-hal negatif yang bisa didapat. Kenapa? Karena ternyata di media sosial itu banyak informasi yang bertebaran. Artinya siapa saja bisa membuat informasi ya. Nah, misalkan kemarin pas eranya pemilu nih ya, itu media sosial rame ya. Kalau misalkan pas yang paling rame itu yang saya ingat itu pas era pemilihan gubernur DKI itu ya, yang pas Basuki Cahayapurnama sama Anies Baswedan, ini kan banyak ya, ramai sekali di media sosial. Itu kan informasi kayak tsunami ya, tsunami yang bertebaran gitu ya, tsunami yang menghantam dunia kita ya. Makanya anak-anak muda yang hanya bisa menggunakan ini rentan sekali buat terpleset ya, artinya terpleset dengan informasi yang hoax tadi ya. Nah, makanya perlu adanya literasi media sebagai anak muda nih, anak muda yang berpendidikan. Nah, salah satu caranya adalah dengan memahami apa sih literasi media baru ya, yang saya sebut literasi media baru. Nah, salah satu caranya dengan misalkan sekarang ini kan banyak nih banyak situs-situs kayak misalkan turn back hoax gitu, atau apa gitu. Jadi situs-situs yang memang dibuat buat menangkal hoax ya, menangkal hoax banyak. Kalau bisa dilihat di di internet banyak. Jadi situs-situs yang memang buat mendeteksi hoax ya. Nah, tapi secara teori maka ada dua yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah terkait personal competence ya. Jadi personal competence ini bagaimana kemampuan seseorang atau anak muda menggunakan media dan menganalisis konten-konten media. Nah, jadi anak muda ini bukan hanya menggunakan media,
tapi harus bisa menganalisis konten-konten yang ada di media baru tersebut. Kenapa harus dianalisis? Karena tadi ya informasi ini tersebar ya, Mbak, tsunami tadi ya, itu campur, ada yang negatif. Nah, justru lebih banyak negatifnya mungkin ya kalau saya lihat. Tapi positif juga sebenarnya banyak. Nah, kalau kita nggak bisa menganalisis nih konten-konten yang masuk ke HP, ke smartphone kita, nah kita tentu akan terpeleset banyak kejadian ya. Misalkan kayak contoh, saya pernah baca di internet ya, bahwa misalkan Ridwan Kamil nih melakukan sesuatu gitu, atau apa saya agak-agak lupa, tapi melakukan sesuatu. Nah, ini ternyata hoax. Nah, kita bisa tahunya dari mana? Nah, kita bisa cek di Instagram resmi Kang Emil misalkan. Di situ banyak tuh teman-teman bisa lihat banyak hoax yang di-upload ya, maka bukan di-upload sih. Jadi Kang Emil ini menangkal hoax dengan mengupload berita tersebut di media sosialnya resmi ya. Jadi kita bisa lihat tuh di situ. Jadi bahwa informasi ini terkait Kang Emil nih hoax. Buktinya apa? Nah, Kang Emil sendiri ngomong di media sosial Instagram kalau beliau kan aktif ya. Nah, selain Kang Emil banyak juga nih tokoh-tokoh yang aktif di media sosial. Salah satunya Kang Samsudin ya. Guru saya ini aktif juga beliau di media sosial. Jadi terkait analisis tadi, jadi bagaimana kalau misalkan nih kita kan sebagai anak muda ini kan kadang-kadang nggak sabar nih kalau ada informasi kan masuk langsung sebar ya. Nggak sabar ya anak muda ya, maklum lah ya. Anak muda ini kan masih darah muda ya. Jadi nggak sabar nih. Nah, seharusnya kan nggak begitu. Jadi kenapa sih hoax itu muncul? Karena tadi ketidaksabaran anak muda dalam menerima informasi. Jadi dia ini bisa dianggap berjasa atau mumpuni lah ya kalau dia langsung share tuh. Dia berarti saya ini paling tahu loh karena saya pertama kali share. Nah, ada keinginan begitu. Jadi kenapa anak muda yang share? Karena bisa dibilang dia pengen dianggap saya yang paling pertama tahu. Kalau kita yang paling pertama tahu ini kan, berarti bagus nih. Berarti dia nggak kudet lah, bahasa yang nggak kudet ya. Nah ini salah satu masalah ya sebenarnya yang memunculkan banyaknya hoax di media sosial ya, terutama pas ramai itu pas pemilu nih. Pasti sekarang saja nih 2024 kan udah sebentar lagi ini sudah banyak nih. Kalau teman-teman peserta ini bisa searching di media sosial ini banyak nih sudah informasi-informasi terkait pemilu ya, demokrasi ini banyak. Nah, jadi kita yang pertama tadi adalah personal competence. Jadi bagaimana kita menggunakan dan menganalisis konten-konten yang ada di media sosial. Nah, lalu yang kedua adalah social competence. Jadi bagaimana kita ini berrelasi nih, ibaratnya kalau di dunia nyata ini berteman. Jadi bagaimana kita bisa berteman dengan orang-orang yang tepat di media sosial. Kenapa? Karena di media sosial ini kan kadang-kadang nih satu orang bisa punya banyak akun ya. Ini yang bisa disebut buzzer nih. Nah, kita harus tahu tuh, berarti ini buzzer nih. Kita harus paham tuh. Jadi satu orang bisa punya 20, 30, 50 akun. Nah, ini yang buzzer yang bisa disebut buzzer ya. Kalau yang buzzer begini biasanya banyaknya di Twitter ya. Kalau anak muda biasanya pakainya Instagram. Nah, jadi teman-teman peserta bisa lihat di Twitter nih banyak buzzer yang bertebaran ya. Jadi intinya apa? Intinya sebenarnya kita harus pinter-pinter lah ya. Kita harus pinter menggunakan tuh media sosial tersebut buat apa? Buat kepentingan kita tentunya, dan jangan merugikan orang lain. Kenapa jangan merugikan orang lain? Karena sekarang itu sudah ada yang namanya Undang-Undang ITE ya. Jadi kalau kita nyebar hoax, nyebar berita yang yang nggak jelas, ini bisa kena pasal juga nih kita nih. Jadi sebagai anak muda kita harus benar-benar berhati-hati ya dalam bermedia sosial ya. Mungkin itu sedikit dari saya, Adinda. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita bisa berdiskusi ya selanjutnya dengan peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terkait tadi nih pembahasan materi Pak Syauki, Nisa tertarik soalnya kalau Nisa mau flashback untuk Pilpres 2019 sendiri itu, Nisa ada keinginan mau Pilpres malah melihat dari salah satu video konten creator di YouTube. Waktu itu viral juga tuh termasuk video rap battle-nya dari channel Skinny Indonesia 24. Sampai sekarang juga tuh 50 juta lebih viewersnya ya. Ya jadi sepinter-pinter kita benar sih menggunakan media sosial. Terima kasih Bapak Syauki. Ya. Materi selanjutnya, yakni yang terakhir. Ini pemateri terakhir tapi ini paling awal. Judul materinya Demokrasi dan Media Baru dalam Perspektif Psikologi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Chan Faisal Rahmat, MA PSI. Nah, untuk CV beliau singkat, beliau lulusan S1 Psikologi di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006, dan lulusan S2 Psikologi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Untuk pengalaman pekerjaannya hampir semuanya di bidang psikologi ya, kalau Nisa sebutin nih kepanjangan. Hampir jadi dosen psikologi di beberapa kampus besar dan ternama. Untuk pekerjaannya sampai saat ini, salah satunya menjadi dosen BKI di IUKI Bogor dan juga menjabat Sekjen PLKM. Untuk waktunya, Bapak Rahmat, Nisa persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat bagi kita semua. Ya, salam kenal untuk Pak Samsudin. Ya, dari saya Pak. Ya, semoga kita bisa berkomunikasi lebih jauh lagi ya Pak. Ya, baik. Ini saya akan memaparkan sedikit tentang visi dan misi ya. Jadi PLKM ini ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Soki tentang profilnya. Ya, jadi PLKM ini visinya itu untuk menjadikan lembaga literasi dan komunikasi media ini unggul ya di tingkat nasional, dan salah satu misinya adalah mengembangkan ya minat ya, mengembangkan minat literasi ya, dan komunikasi ya media ya antar dosen dengan mahasiswa ya di semua kampus ya, jadi tanpa terkecuali maupun negeri maupun swasta ya. Itu saja. Kemudian untuk judul saya kali ini tentang demokrasi ya, tentang demokrasi dalam perspektif psikologi ya dan media baru. Jadi saya ingin menyambung tentang dari Pak Sauki ya, bahwa sejak reformasi ya tahun 98 ya, bahwa kebebasan demokrasi atau kebebasan pers maupun komunikasi antar media itu benar-benar 100% bisa dirasakan oleh semua khalayak. Karena waktu zamannya Orde Baru ya, kita saja untuk ngomong saja sedikit saja itu sudah disentil ya sama Intel ya. Jadi kita benar-benar merasakan kebebasan ekspresi di zaman awal reformasi. Nah, untuk demokrasi pada saat sekarang ini milenial itu lebih banyak ke orientasinya kepada dunia maya, yaitu melalui pendekatan media sosial. Ya, media sosial ini bisa berupa ya CMC, ya bisa berupa ICT, ya bisa berupa medsos ya seperti Instagram, Facebook, ya kemudian Telegram ya, sekarang Telegram dan Twitter ya, sekarang lagi marak Telegram ya. Oke. Nah, jadi sejak pandemi ini ya kita untuk khususnya untuk pilkada ya mungkin dilakukan melalui
komunikasi media, ya kayak misalkan ya kayak pemilihan, ya contohnya pemilihan wali kota ya menggunakan aplikasi yang disediakan oleh KPU ya untuk para pemilih ya. Nah, dari sudut pandang perspektif psikologis ya, karena dilihat dari perkembangan demokrasi ini banyak sekali ya munculnya berita-berita hoax ya, banyak sekali ya munculnya berita-berita hoax. Hal ini dikarenakan ya karena rendahnya kepakaran ya, artinya rendahnya kepakaran dalam menganalisa berita-berita ataupun konten-konten hoax ya. Nah, ini juga kaitannya dengan psikologis, yaitu ada ya istilahnya ya, itu ada menurut Cunning Drager, yaitu ada semacam logika yang rendah ya, logika yang rendah dalam ya melihat atau membaca berita-berita hoax yang tidak dapat diminimalisir ya. Nah, di satu sisi ada motif politik juga dari para pakar ini ya. Artinya dia mungkin sudah terikat dengan lembaga survei yang mungkin dimodali oleh sejumlah calon ya, kepala daerah atau calon bupati ya, ataupun calon legislator ya, untuk ya saling untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Nah, artinya itu sebagai black campaign ya, gitu. Nah, untuk dalam perspektif psikologi ini ya tadi, jadi adanya logika yang terendah dan perspektif yang minim terhadap ya situasi politik ya pada masyarakat ya. Nah, bagaimana cara menghindari tentang ya pemberitaan hoax ya. Nah, biasanya ya itu para kaum milenial harus jeli ya, harus jeli dalam melihat konten ya, melihat konten apakah berita-berita ini betul bersumber dari KPU atau KPUD atau dari pihak tertentu gitu. Ya, kalau misalkan kita harus flashback, nah tadi seperti disediakan komunikasi dari pihak KPUD Bogor itu lebih bagus karena untuk minimalisir konten-konten negatif ya, konten-konten negatif terhadap jalannya demokrasi ya, gitu. Nah, dengan ini saya menyinggung tentang media baru dalam perspektif psikologinya. Nah, yang pertama itu media baru ini menurut artikel ya dari Hapsari itu tahun 2015 ya, itu ada 3 karakteristik ya. Yang pertama adalah integrasi ya. Ini maksudnya integrasi itu penyatuan gerakan sosial melalui media sosial ya, melalui media. Ya, artinya ada istilahnya ada suara-suara atau istilahnya aspirasi ya, aspirasi masyarakat ya, ingin disampaikan kepada publik ya, itu melalui medsos. Jadi adanya gerakan sosial itu dengan adanya peranan dari medsos ya. Kemudian adanya gerakan demonstrasi. Nah, jadi dengan adanya medsos ya kayak WA, nah itu ada orang menyampaikan informasi, ayo kita demo. Nah, akhirnya banyak orang yang berkumpul sehingga melakukan demo. Nah, seperti yang terjadi pada demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja ataupun tentang revisi Undang-Undang Pemilu dan sebagainya. Ya, nah itu melalui dari medsos ya. Jadi adanya integrasi ya. Nah, oke. Yang kedua itu adanya interaktif ya. Nah, artinya interaktif di sini itu seberapa besar ya peranan
ya dari para pakar ataupun politisi ya untuk memobilisasi masanya sehingga ya masyarakat itu mudah percaya. Jadi adanya interaktif yang efektif ya. Jadi interaktif ini itu menggunakan adanya komunikasi searah dengan komunikasi dua arah gitu. Jadi tidak hanya salah satu pihak, tapi dengan merangkul berbagai pihak untuk yang menyampaikan aspirasi sehingga aspirasi itu bisa didengar oleh anggota dewan ataupun oleh pemangku kepentingan yang ada di wilayah tersebut gitu. Misalkan kayak bupati misalkan. Nah, yang ketiga itu karakteristiknya adalah digital ya. Jadi digital ini sebagai bentuk media atau sarana prasarana untuk menyampaikan aspirasi ya aspirasi kaum milenial muda ya. Misalkan tentang tadi kaitannya dengan beasiswa pendidikan ya, kemudian kaitannya dengan aplikasi pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu bisa disuarakan melalui media digital ya. Nah, jadi media baru dalam perspektif psikologi itu bagaimana ya kita sebagai generasi milenial itu harus cerdas dalam membaca ya, harus cerdas dalam membaca konten atau pemberitaan ataupun sumber-sumber yang dianggap kredibel, yang dianggap legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita jangan mempercayai dengan informasi melalui WA ke WA, ya itu belum tentu valid ya, karena informasi yang diberikan dari WA ke WA itu bisa juga ya dari salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab ya untuk memicu ya, konflik ya di tengah masyarakat. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang peran media baru dalam perspektif psikologi itu bagaimana kaum milenial itu cerdas atau lebih cermat dalam membaca ya situasi ya atau membaca konten pemberitaan di suatu media massa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, silakan ya. Terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan saya serahkan kepada moderator. Mungkin di antara para peserta yang ingin bertanya silakan diberikan kesempatan. Baik, terima kasih Bapak Faisal. Sekali lagi kepada peserta, silakan yang ingin bertanya, dibuka 3-4 pertanyaan, dan tolong pertanyaannya langsung ditujukan untuk ke pemateri berapa ya. Ya, silakan bisa dibuka 3 pertanyaan dulu untuk masing-masing pemateri, moderator. Silakan pada peserta yang ingin bertanya, dinyalakan saja audionya untuk bertanya langsung, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tadi Pak Teddy menyampaikan sedikit tentang keberhasilan di mana pemilu dari Kabupaten Bogor itu, Kota Bogor itu lebih dari 70%. Sedangkan di daerah lain itu, ya, mohon maaf tadi terputus. Tadi kan
Pak Teddy menyampaikan bahwa di Kota Bogor itu keberhasilan pemilu itu sekitar 70% dari dibandingkan dengan di wilayah lain. Yang menjadi pertanyaan, faktor apa sajakah yang menjadikan Kota Bogor itu keberhasilannya itu lebih dari 70% dibandingkan wilayah lain? Apakah dari peran masyarakat itu sendiri atau ada peran lain? Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain? Masih ada 2 pertanyaan lagi. Diulang ya untuk pertanyaan yang tadi dari Ade Rahman Firdaus, keberhasilan KPU Kota Bogor pemilihannya ini di atas 70%. Lalu faktor apa saja yang menjadikan keberhasilan KPU Kota Bogor itu memiliki persentase di atas 70%, entah atau peran masyarakat atau peran dari apa? Itu kan yang ditanya dari Ade. Nah, pertanyaan ini tadi diambil dari data yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPUD Kota Bogor, Bapak Samsudin. Ya, langsung dijawab atau bagaimana Tenisa? Langsung dijawab aja Bapak sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan. Baik, terima kasih Kang Ade atas pertanyaannya. Mohon izin kami menyampaikan review bahwa setelah kita hitung tingkat partisipasi di Kota Bogor itu 84%. Ya, melampaui tingkat partisipasi di tingkat nasional yang ditargetkan hanya 77,5%. Jadi alhamdulillah Kota Bogor bisa melampaui target provinsi maupun target nasional di angka 84%. Tentunya ini merupakan usaha keras dan kerjasama dari semua pihak begitu ya, semua stakeholders yang tentunya bermain atau berpengaruh di proses demokrasi ini. Yang pertama jelas adalah peran dari partai politik peserta pemilu begitu ya. Di Kota Bogor ada 669 caleg DPRD Kota Bogor, kemudian ada 16 partai politik peserta pemilunya, kemudian ada caleg dari DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Mereka berjuang bahu-membahu untuk bagaimana agar partai mereka dicoblos atau dipilih, kemudian mereka juga dicoblos dan dipilih oleh masyarakat. Ini sangat signifikan dan sangat dinamis angkanya. Yang menurut pemikiran sebagian orang itu pemilih akan memilih caleg atau partai yang sama di DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, ternyata hal itu keliru begitu ya. Ternyata setiap pemilih itu punya preferensi partai politik yang berbeda untuk memilih. Mohon maaf. Contoh kasus misalnya ada untuk suara partai politik di tingkat DPR RI itu dia lebih tinggi daripada di DPRD untuk DPRD provinsi, apalagi untuk kabupaten kota gitu ya. Jadi tidak juga bisa kita simpulkan pemilih itu sama pilihan politiknya untuk DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Tidak ternyata. Itu bisa saja karena dia punya saudara di DPR RI di partai A, dia akan memilih partai A. Nah, kemudian ketika dia punya saudara di DPRD provinsi tapi partainya partai C, maka dia akan pilih partai C. Selanjutnya begitu pula di DPRD kabupaten kota. Jadi strategi kampanye, strategi politik peserta pemilu ini menjadi salah satu barometer keberhasilan dan tingginya partisipasi. Yang kedua, kami melihat pemerintah daerah Kota Bogor begitu luar biasa juga mensupport KPU Kota Bogor dalam banyak hal, banyak kegiatan sosialisasi begitu ya. Dari mulai jajaran kelurahan, RT, RW, Pak Camat, Bu Camat, kemudian juga dari Kesbangpol itu turun ke jalan, turun ke lapangan langsung untuk mensosialisasikan pemilu 2019 gitu ya. Tidak ada momen sekecil apapun yang dilewatkan oleh mereka untuk datang hadir dan mensosialisasikan, mengingatkan
warganya untuk datang ke TPS gitu pada pemilu 2019 yang lalu. Yang berikutnya adalah TNI dan Polri, bagaimana mereka bisa memastikan keamanan itu kondusif. Bisa teknisa bayangkan kalau kondisi lingkungannya tidak aman, orang-orang boro-boro mau mikir ke TPS. Untuk keluar rumah saja takut begitu ya. Bagaimana orang-orang mau bisa datang berlama-lama kumpul-kumpul ngopi-ngopi di TPS kalau TPS-nya nggak aman gitu. Jadi peran serta TNI Polri dalam menjaga kondusivitas keamanan juga itu dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka mau keluar rumah, bebas keluar rumah dan mencoblos di TPS begitu. Nah, berikutnya adalah juga tentu saja peran serta dari KPU dari mulai KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota sampai ke KPPS ya di TPS. Ini alhamdulillah 84% kami capai dengan tanpa ada satu genteng rumah pun yang pecah ya, satu bangunan yang dibakar gitu. Kemudian ada kaca yang pecah gara-gara dilempar oleh pengunjuk rasa atau oleh pihak yang kalah begitu. Nah, ini yang pertama yang dilakukan oleh KPU adalah memastikan proses pemutahiran data pemilih itu akurat dan valid. Sehingga hanya pemilih yang memenuhi syarat secara administratif maupun secara usia itu memang adalah warga Kota Bogor yang tinggal dan berKTP di Kota Bogor yang sudah punya hak pilih itu ada di dalam daftar pemilih. Ya, kalau data pemilihnya valid, kalau data pemilihnya akurat, maka orang-orang yang datang ke TPS itu adalah orang-orang yang memang tepat, gitu. Tidak mohon izin gitu kalau meminjam istilah meminimalisir data sampah, begitu ya. Orang-orang yang sudah tidak ada lagi di Kota Bogor, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah berpindah statusnya dari sipil ke militer, itu kita coret, kita hapus dari daftar pemilih. Kita bersihkan dari daftar pemilih. Sehingga yang datang ke TPS itu memang orang-orang yang nyata, ada real di lapangan. Itu juga menjadikan tingkat partisipasi menjadi meningkat. Kemudian tadi berikutnya sosialisasi tentang waktunya kapan, bagaimana cara mencoblosnya, dan seterusnya. Ini menjadi pedaya dorong ya masyarakat untuk bisa hadir ke TPS, bagaimana KPU memastikan mereka semua bisa datang, termasuk mohon izin warga binaan, warga disabilitas yang ada di Kota Bogor, itu mohon izin warga disabilitas saja dari 1024 disabilitas di Kota Bogor itu 98% datang ke TPS. Karena apa? Karena kita sudah membimtek KPPS di Kota Bogor agar memastikan TPS-TPS itu aksesibel gitu untuk para disabilitas. Misalnya tidak tidak melewati atau meloncati kali atau selokan. Kemudian jalannya rata dan tidak bertangga. Kemudian pintu masuk TPS-nya itu minimal 1,2 meter sehingga para pemilih yang menggunakan kursi roda itu bisa nyaman datang ke TPS. Itu beberapa upaya ya yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor untuk memastikan agar para pemilih nyaman datang ke TPS, aman datang ke TPS, dan bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 yang lalu. Mungkin itu Tenisa. Ya, terima kasih jawabannya Bapak Samsudin. Bahwasannya ini adik ya, tadi sudah dijawab. Keberhasilan ini bukan hanya dari KPU Kota Bogornya aja, tapi dari seluruh institusi yang sama-sama bekerja sama, bahwasanya menyadarkan masyarakat dengan mensosialisasikan, ayo nih kita nyoblos, ayo kan kita ikut pilpres, kita ikut pemilu. Dengan tadi sih, Nisa juga baru tahu ternyata ya Bapak Samsudin bahwasannya disabilitas ikut juga dari kesuksesan pilpres itu sampai 98%. Nisa baru tahu. Terima kasih juga Bapak Samsudin infonya, dan kepada Adek tadi ya sudah didengarkan kan jawabannya. Silakan kepada peserta yang lain yang ingin bertanya dan ditujukan pertanyaannya ke pemateri yang keberapa. Kak Nisa, saya izin untuk bertanya, Kak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda dari Prodi BKI semester 5. Ingin bertanya kepada pemateri pertama, Bapak Syamsuddin,
tentang tadi yang telah dipaparkan tentang KPU. Pertanyaannya, apakah KPU itu termasuk lembaga yang independen? Nah, jika iya, mengapa dikatakan begitu? Baik, pertanyaannya dari Saudari Milda Yusmita kepada Bapak Syamsuddin, apakah KPU termasuk lembaga yang independen? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini terus mengingatkan kita semua bahwa KPU sebagai institusi atau lembaga penyelenggara pemilu salah satu asas atau prinsip yang harus dipegang adalah mereka harus independen. Independen itu berarti kan dia harus terbebas dari semua kepentingan, baik kepentingan dari dalam dirinya maupun kepentingan dari luar. Gitu ya. Kemudian berikutnya dia harus bebas begitu ya dari semua intimidasi, semua paksaan yang juga berasal dari luar begitu. Sehingga dia tadi independen, berdiri sendiri tanpa tergantung dan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, khususnya dalam hal teknis penyelenggaraan dan berikut juga dalam memilih. Kenapa KPU harus independen? Karena tugas KPU itu secara umum supaya kita gampang memaknainya itu hanya dua saja sebenarnya. Tugas utama KPU itu hanya dua. Yang pertama adalah melayani pemilih agar dapat memilih atau memberikan suaranya di pemilu atau pilkada. Yang kedua, melayani peserta pemilu secara adil dan setara. Gitu. Jadi secara umum dua itu. Pertama melayani pemilih, yang kedua melayani peserta pemilu secara adil dan setara. Pemilih sudah jelas tadi ya, berusia 17 tahun atau pernah menikah, dibuktikan dengan KTP elektronik dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau peserta pemilu ini ada dua gitu ya. Ada yang berasal dari perseorangan, ada yang berasal dari partai politik. Yang dari perseorangan tentunya yang pertama dari calon anggota DPD dari tiap-tiap provinsi begitu ya. Kemudian berikutnya juga calon kepala daerah yang berasal dari jalur perseorangan atau jalur independen. Kemudian juga ada dari peserta dari partai politik, baik presiden atau calon wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan bupati yang diusung oleh partai politik, maupun para caleg yang berasal dari partai politik tersebut. Nah, ini harus kami perlakukan secara adil dan setara. Itu adil itu apa sih maksudnya? Adil itu berarti kami harus punya jarak yang sama gitu dengan mereka. Gitu ya. Tidak boleh kami condong ke satu orang dan menjauhi yang lain. Kami tidak boleh membuka misalnya hal atau informasi terbuka kepada yang satu tapi menutupnya kepada yang lain. Itu ya. Jadi kami memperlakukannya secara memang adil gitu, fair. Yang kedua setara begitu ya. Jadi tidak boleh tuh mohon maaf misalnya kan ada setelah pemilu itu ada partai yang dapat kursinya banyak, ada partai yang dapat kursinya sedikit bahkan nggak ada kursi begitu. Nah, KPU dalam hal bersikap itu tidak boleh tidak setara begitu. Mau partai yang dapat kursi, partai yang tidak dapat kursi, yang kursinya banyak, yang kursinya sedikit, selama mereka menjadi peserta pemilu, itu kami harus layani dengan setara gitu, dengan sama. Ya, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh tentunya juga proporsional dalam hal pemberian informasi, pemberian pelayanan dan sebagainya. Nah, independen dalam hal yang kedua adalah bagaimana kami di penyelenggara pemilu itu juga teman-teman punya hak yang sama dalam memilih. Begitu. Ya, kami KPU itu punya hak yang sama dalam memilih. Baik memilih peserta pilkada, peserta pemilu itu kami punya hak. Tetapi kami dilindungi atau diikat oleh satu kode etik di mana pilihan kami itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Gitu. Misalnya saya sebagai seorang Syamsuddin, sebagai ketua KPU Kota Bogor, saya itu fans beratnya Teh Nisa begitu ya, yang jadi host sore ini, yang cetar membahana gitu ya, cantik luar biasa gitu ya. Itu saya tidak boleh tuh menyampaikannya ke publik. Saya sampaikan di TikTok, saya sampaikan di Instagram, saya sampaikan di Facebook. Saya tuh pendukung setia Teh Nisa gitu ya. Pokoknya die hardnya Teh Nisa gitu. Itu nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Karena apa? Karena ada kode etik yang mengikat saya. Tetapi ketika di TPS, ketika saya sedang sendiri di TPS, di bilik suara, itu pilihan saya jatuhkan ke Teh Nisa, itu hak saya. Gitu. Hak prerogatif sebagai seorang warga negara yang sudah punya hak pilih. Gitu. Nah, itu mungkin berbeda kondisinya dengan teman-teman yang lain atau dengan pihak-pihak lain yang memang kebetulan misalnya jadi anggota partai, jadi anggota tim sukses, jadi tim kampanye,
dan jadi simpatisan gitu. Silakan mereka secara terbuka gitu ya menyampaikan pilihannya secara terbuka gitu. Silakan. Ya, tapi kalau seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP itu tidak boleh mengutarakan pilihannya secara terbuka kepada publik. Karena kalau sudah mengemukakan pilihannya secara terbuka, dikhawatirkan independensinya menjadi hilang gitu, menjadi berkurang. Itu mungkin Tenisa. Nah, terima kasih kepada Bapak Samsudin yang sudah menjawab pertanyaannya lagi dari mahasiswa kami. Tadi udah dijawab ya, Kamilda Yusmita, bahwasannya KPU termasuk lembaga yang independen. Kita doakan para anggota KPU, termasuk Bapak KPUD-nya Kota Bogor ini selalu diberikan kesehatan. Bahwasannya juga ternyata segitu beratnya ya menjadi anggota KPU itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa kampanye terbuka, mereka harus merahasiakan pilihannya sendiri itu lumayan hal yang berat juga sih. Nah, silakan untuk peserta yang ingin bertanya lagi, pertanyaan selanjutnya. Masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan kawan-kawan mungkin dari MPI atau BKI. Lalu teman-teman dipersilakan yang ingin bertanya bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi. Mungkin dari pemaparan materi yang pertama sampai ke-4 mungkin ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Berhubung pembicara kita semua ini juga luar biasa, aduh jangan dilewatkan juga ya kesempatan bertanya ini. Pertanyaan di kolom chat ya. Ya, apa sanksinya kalau anggota KPU tidak kelihatan netral dan kelihatan berpihak kepada salah satu calon atau partai? Ya, silakan moderator disambungkan kepada Pak Samsudin mungkin atau Pak Teddy. Baik, tadi pertanyaan dari Epic Rausan ya. Pertanyaannya Dari bagaimana? Rausan, ya. Oke. Bagaimana kalau anggota KPU ternyata tidak netral, artinya memilih kepada atau memihak pada satu pasangan calon ya. Ini bisa, ini dijawab lagi sepertinya Bapak Samsudin. Siap. Semua pertanyaan yang Tenisa layangkan akan kujawab, tenang gitu. Jadi kaitan dengan independensi dan netralitas penyelenggara pemilu jelas itu adalah hal yang harus dijunjung tinggi, harus dipegang teguh oleh seluruh penyelenggara dari tingkat KPU RI sampai KPPS gitu ya. Nah, apabila dalam perjalanannya ditemukan ada penyelenggara pemilu yang tidak netral, yang tidak independen, yang berpihak kepada salah satu peserta pemilu dan pemilihan, maka jelas sanksinya adalah pertama disidangkan di DKPP gitu ya. Jadi disitulah forum bagaimana yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan laporan atau aduan dari masyarakat gitu. Jadi harus jelas juga ketika seorang penyelenggara pemilu itu atau dituduh tidak netral, tidak independen, itu harus ada buktinya gitu ya. Misalnya apa buktinya, baik tulisan terutama dan gambar, kemudian kapan waktunya, kemudian ada saksinya gitu, sehingga nanti
DKPP yang akan memanggil dan menyidangkan gitu ya. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, nanti dia akan beliau ini akan menyidangkan pihak yang terlapor begitu, dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu dan dipertemukan dengan pelapor dengan bukti-bukti dan saksi yang ada. Nah, apabila memang terbukti yang bersangkutan tidak netral, tidak independen dan berpihak, maka jelas itu yang bersangkutan akan langsung dipecat, diberhentikan ya istilahnya dengan tidak hormat oleh DKPP dari penyelenggara pemilu. Gitu. Namun apabila yang bersangkutan ternyata tidak terbukti ya di persidangan dengan alat bukti dan saksi yang tidak terbukti, maka hak yang bersangkutan, nama baik yang bersangkutan kembali direhabilitasi dan dikembalikan lagi kehormatannya. Gitu. Jadi ini menjadi tolak ukur kita semua, bagaimana setiap kita warga negara itu tidak boleh asal tuduh, tidak boleh asal fitnah kepada siapapun begitu ya, bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi dalam konteks ini apabila ada penyelenggara pemilu yang diduga, yang disangka tidak independen, memihak dan seterusnya, itu harus dilengkapi dengan saksi dan alat bukti yang kuat gitu. Karena apa? Karena ini bersifat sangat politis. Kalau memang benar adanya, maka kebenaran persidangan lah yang akan menguaknya. Tetapi ini yang kita khawatirkan sebenarnya dampak politisnya. Ketika misalnya yang bersangkutan terbukti memihak, itu akan bisa juga memicu kemarahan masyarakat begitu. Akan juga memicu tindakan-tindakan anarkis dari pihak-pihak tertentu yang dirugikan begitu. Itu sebetulnya dampak politis yang secara pribadi saya khawatirkan. Kalau yang bersangkutan kalau terbukti ya tinggal dipecat, tinggal diberhentikan. Tapi dampak panjang dari hal tersebut tidak bisa jadi lebih besar dampaknya begitu ya. Kemarahan massa, kemudian anarkisme masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian apabila tidak terbukti pun ini menjadi penting untuk disampaikan kepada publik gitu. Rehabilitasi ini penting. Saya selalu menjunjung tinggi nasihat dari DKPP ketika kami mendapatkan bimbingan teknis begitu ya. Integritas itu harga mati begitu ya. Pemilu dan pilkada itu 5 tahun sekali. Gitu. Pemilu dan pilkada itu 5 tahun sekali, tapi integritas itu harga mati. Artinya apa? Seumur hidup kita gitu ya. Saya juga punya pengalaman panjang di penyelenggara pemilu sejak 2007 tadi ya sampai sekarang. Itu menjaga integritas itu gampang-gampang susah begitu ya. Begitu banyak godaan-godaan yang datang dari dalam dan dari luar begitu. Kalau dari dalam kan jelas ya, namanya manusia pasti punya keinginan, punya kebutuhan, punya harapan, punya ekspektasi begitu. Ditambah lagi ketika ada kesempatan begitu. Ada pihak-pihak yang mohon maaf ya, secara jujur saya mengatakan pernah ada yang menawarkan bergepok-gepok duit begitu ya. Kemudian kendaraan roda 4 dan seterusnya dan seterusnya. Kalau iman kita tidak kuat gitu ya. Kalau iman kita tidak tebal, integritas kita tidak kuat, maka selesailah begitu ya. Tidak akan mungkin sampai sekarang jadi penyelenggara pemilu. Gitu. Mohon izin seperti yang belum lama ini terjadi di KPU RI begitu ya. Dan sudah memang terbukti maka tamat sudah karirnya begitu ya. Itu memang yang harus terus kami pegang teguh. Oleh karena itu civil society gitu ya, masyarakat sebagai pemerhati dan juga orang yang menjadi pihak yang menjadi pengawas penyelenggara pemilu itu penting juga untuk memahami ini gitu ya. Ketika ada indikasi-indikasi ketidaknetralan penyelenggara pemilu itu cepat laporkan gitu. Cepat sampaikan. Kenapa? Karena menjaga hasil pemilu itu diterima oleh semua pihak itu menjadi penting ya, Tenisa. Gitu ya. Kami di 2019 partisipasi 84% bisa diterima oleh seluruh peserta pemilu. Itu kenapa? Karena kami bisa membuktikan bahwa kami independen, bahwa kami tidak memihak, bahwa kami menghitung itu apa yang ada, data yang ada di lapangan. Satu adalah satu, bukan satu jadi 4, bukan satu jadi 11 gitu ya. Satu untuk partai A gitu, bukan satu jadi ke partai C gitu. Tapi bisa memastikan semua proses itu benar begitu. Jadi itu mudah-mudahan doakan gitu ya. Karena sekali lagi penyelenggara pemilu yang berintegritas itu akan menjamin hasil pemilu yang berkualitas juga, yang diterima oleh semua pihak. Itu Tenisa.
Ya, itu jawabannya ya untuk Saudara Epik Rausan. Bahwasannya pada siang ini kita dapat ilmu banyak ya tentang KPU dari tadi awal. Oh, masih ada pertanyaan. Ya, pertanyaan terakhir ini mungkin ya. Silakan. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya, saya Heri Irawan dari Prodi MPI mengenai pemilu sehubungan dengan perkembangan digital yang sangat cepat. Bisakah pemilu dilakukan secara online berkaca dari pemilu tahun kemarin yang mewajibkan pemilih untuk datang langsung ke TKP dan itu sangat merepotkan sebagian masyarakat seperti kita yang pada saat itu berada di luar kota. Terima kasih. Ini langsung dijawab langsung ini sama Ketua Penyelenggara. Baik, terima kasih. Penanya ini saya lihat sangat milenial dan sangat mencermati perkembangan teknologi informasi yang sangat deras ya hari ini. Di Undang-Undang tentang Pilkada itu ada ada klausul yang mengatakan bahwa pemilihan dapat dilaksanakan secara manual dan secara elektronik. Jadi wacana e-voting itu sudah ada dan muncul di undang-undang. Tetapi memang dalam perjalanannya e-voting ini mendapatkan banyak kendala begitu ya di lapangan. Kendala yang pertama ketika kita bicara pemilu maka kita bicara nasional. Kita bukan bicara Kota Bogor saja, tapi kita bicara dari Papua sampai ke Aceh begitu ya. Kita bicara dari dari timur ke barat gitu ya, dari utara ke selatan Indonesia begitu ya. Kalau kita bicara Kota Bogor, saya sudah pernah menyampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU RI, Kota Bogor itu adalah kota yang paling siap ketika dilaksanakan electronic voting gitu atau e-voting karena 98% wilayahnya sudah tercover oleh jaringan sinyal begitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi blank spot. Saya nggak tahu kalau di Kabupaten Bogor gitu. Apakah dari 400-an lebih desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor masih ada blank spot? Apakah di 40 kecamatan itu semuanya sudah ada internet dan sebagainya begitu. Ini menjadi tantangan infrastruktur yang pertama ketika kita akan melaksanakan pemilihan secara elektronik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tantangan berikutnya adalah tantangan trust ya, trust dari publik. Ya, bagaimana misalnya ketika melaksanakan pemilihan secara elektronik kalau ternyata ada hacker, kemudian hasilnya dihack, kemudian menghasilkan hasil pemilu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, begitu ya. Kemudian berikutnya, kalau ternyata misalnya di saat yang bersamaan para pemilih itu mau memilih, tapi ternyata misalnya power supply-nya mati misalnya, kemudian yang menyebabkan si alatnya tidak bisa digunakan. Gitu. Nah, berbagai kendala-kendala teknis ini kita analisa, kita perbincangkan di forum-forum diskusi sehingga memang kita bisa menyimpulkan kita akan menuju ke sana gitu, tapi bukan tahun 2024 gitu ya. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor adalah KPU pertama di Indonesia yang punya perangkat elektronik voting Tenisa. Jadi kalau kampusnya Tenisa itu mau bikin pemilihan ketua BEM, pemilihan MPM, pemilihan DPM, itu tidak perlu lagi pakai kertas suara. Gitu. Itu kalau kita katakan kalau untuk generasi milenial itu pemilihan jadul gitu ya. Jadi silakan berkirim surat ke KPU Kota Bogor, pinjem alat e-voting. Gitu karena sekolah-sekolah di Kota Bogor, SMA dan SMK baik negeri maupun swasta, kemudian SMP, kemudian pemilihan RT, RW, LPM, pemilihan ketua BEM beberapa perguruan tinggi seperti Pakuan termasuk yang terakhir IPB itu sudah menggunakan e-votingnya KPU Kota Bogor. Gitu. Jadi tidak perlu lagi surat suara gitu ya. Alias paperless dan ramah lingkungan. Kemudian hasilnya bisa kita ketahui sangat cepat. Gitu. Untuk IPB saja dengan jumlah pemilih 40 ribuan, kalau dulu dengan manual itu selesai pencoblosan itu melakukan proses perhitungan baru selesai jam 5 pagi. Dengan electronic voting gitu ya. Dengan electronic voting ketika selesai pemungutan suara, proses penghitungannya itu hanya sekitar 5 menit saja. Ditutup TPS-nya, ditutup aplikasinya, langsung kita bisa lihat hasilnya. Jadi begitu luar biasa cepat sehingga
secara waktu lebih efektif dan efisien. Gitu. Nah, ini merupakan salah satu ikhtiar atau upaya KPU Kota Bogor untuk terus mengedukasi nih. Kalau hari ini teman-teman di SMA itu melakukan pemilihan OSIS dengan e-voting, maka bertahun-tahun berikutnya mereka akan jadi mahasiswa. 10 tahun berikutnya mereka akan menjadi pemilih. 10 tahun berikutnya mereka akan menjadi seseorang atau pejabat lah. Mereka akan bilang, ih, dulu saya waktu pemilihan OSIS di SMA saja pakai e-voting. Masa saya sekarang mau milih presiden, mau milih DPR, saya masih manual, kan gitu. Hari ini kami sosialisasikan ke mahasiswa di kampus bagaimana memilih secara e-voting. Masa ketika mereka jadi pejabat, jadi pejabat di birokrasi, pejabat di partai, mereka akan bilang, dulu aja waktu kami milih presiden mahasiswa kami pakai e-voting, masa sekarang pakai manual. Ini akan menjadi bola salju rekan-rekan. Ini akan terus menggelinding sehingga ketika masyarakat sudah membutuhkan, kami butuh e-voting, kami maunya e-voting, maka tidak bisa dibendung. Ya, seperti contoh kasus ketika kita lihat dulu ada fenomena ojek online. Dulu belum ada aturan-aturan yang mengatur tentang ojek online. Tetapi karena belum ada aturan maka dibuatlah gitu ya. Jadi ada banyak ojek online baik yang motor, yang mobil, yang antar jemput barang, makanan dan sebagainya. Nah, karena masyarakat membutuhkan itu, masyarakat menginginkan itu, akhirnya lama-lama dibutuhkan undang-undang khusus gitu, dibutuhkan regulasi khusus untuk mengatur tentang online tersebut. Nah, ini juga kami berpikir begitu. Kami tidak berpikir dari atas ke bawah, karena kalau berpikirnya dari atas ke bawah ini pasti kita akan gagal. Tapi kalau kita berpikirnya dari bawah, gitu ya, berdasarkan kebutuhan di bawah, masyarakatnya meminta, insya Allah electronic voting lambat laun pasti akan kita laksanakan. Entah di zaman saya, entah di zaman Tenisa, entah di zaman anak cucu kita nanti, begitu. Itu mungkin Tenisa. Terima kasih jawabannya dari Bapak Samsudin. Untuk Heri Irawan ya. Terima Dari kasih. komunitas pengennya Papa online ya, Papa online. Dan kepada semua peserta, untuk pertanyaan dicukupkan ya, 4 pertanyaan ini. Nanti lain waktu lagi, kalau misalkan kita masih mau melanjutkan diskusi, nanti kita bisa melanjutkan diskusi kita nanti lagi. Dan sebelum penutup, apa ada tambahan dari pemateri? Mungkin closing statement kali, moderator. Baik, kalau dari pemateri tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Dari awal tadi pembahasan kita, dari Black Campaign sampai ini yang terakhir, dirasa ilmu yang kita dapatkan siang ini sangat bermanfaat ya. Kita banyak tahu, terutama dari tentang proses berjalannya pemilihan pemilu, karena jawaban kita ini semua langsung dijawab oleh Ketua KPUD Kota Bogor kita. Apalagi Kota Bogor termasuk berarti bisa dikatakan kota yang sukses dalam menyelenggarakan pemilunya. Dan tadi juga banyak harapan, semoga demokrasinya juga tambah dewasa lagi, tambah lebih baik lagi ke depannya, dan terutama juga ini khususnya untuk kaum milenial, lebih berpartisipasi lagi kepada demokrasi, katakan tidak pada golput. Sekian cukup closing statement dari Nisa. Terima kasih kepada 4 pemateri yang sudah meluangkan waktunya dan ilmunya. Terima kasih kepada Bapak Samsudin Eshud MShi selaku Ketua KPUD Kota Bogor. Terima kasih kepada Bapak Teddy Humaydi SAGM Hum selaku Dekan FDKI UPI Bogor. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syokila MSI selaku Direktur PLKM dan Dosen UPI Bogor. Terima kasih pada Bapak Dr. Chen Pesaramat MAPSI Sekjen PLKM Dosen UPI Bogor. Ya, sama-sama. Semoga diskusi Mantap. ini ilmu yang
Ya, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Bang Oki, Siap, terima Bang kasih Adi, Kang. Aduh, kesempatan Ya, yang terima diberikan. kasih. menggunakan waktunya ini. Terima kasih, Mudah-mudahan Bang. pandemi segera berlalu, kita bisa kopi darat nih, ya ngopi-ngopi di darat. Siap Kang, nanti di inilah saya nunggu agenda Kang Samsudin aja nih. Kita bisa Siap, ini lagi lah. siap. Ya, ditunggu juga di KPU Kota Bogor, nanti kita sama-sama diskusi lagi. Nuhun. Oh, siap Kang. Siap. Masih banyak Kang ya atas ilmunya nih dan waktunya terutama. Siap, nuhun, Ya. nuhun. Ya. Ya, Terima kasih Kang Samsudin. siap. Ya, salam kenal dari saya Kang Samsudin. Siap, Bang Faisal. Mohon bimbingannya, mohon dorongannya, nuhun. Ya, ini mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih kerjasama lebih efektif lagi ya Bang. Siap, siap. Mudah-mudahan kampus-kampus bisa sinergi dengan pemilu untuk sosialisasi pemilu nanti. Nuhun. Siap Kang, nanti di inilah kita agendakan Kang. Dan Mantap. sesi berikutnya lah. Siap. Mantap, mantap. Mangga izin pamit Bapak Ibu. Oh, siap Kang. Ya, ya. Ya mungkin ada closing statement nggak Pak Soki? Oh ya, terima Ada kasih closing buat statement ya nggak Kang untuk Samsudin, moderator Adinda ya, buat teman-teman PLKM, buat peserta ya, buat yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup acara diskusi kita sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.